Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Di tepi pantai dengan pasir putih yang indah, ada sepasang manusia yang tengah menikmati masa-masa indah pernikahan mereka. Mereka berjalan bergandengan, menikmati suasana pagi yang cerah. Sebelumnya, mereka telah berfoto-foto demi mengabadikan momen-momen matahari terbit yang sangat cantik di pulau itu. Pagi itu, Elvan hanya memakai celana boxer dan juga kaos yang sangat pas di tubuhnya. Tak lupa kacamata hitam yang melekat di wajahnya. Sementara Marisa memakai dress kuning setinggi lutut bermotif bunga. Marisa berlarian ke sana kemari, bermain kejar-kejaran dengan ombak. Sementara Elvan hanya duduk mengamati sang istri yang asik dengan pasir dan air, seperti anak kecil yang baru pertama kali menginjakan kakinya ke pantai. Mas, makasih ya udah ajak aku ke sini. Ternyata seru banget ya di tepi pantai gini, kata Marisa yang baru saja duduk di sebelah Elvan. Kamu happy banget kayaknya, kata Elvan merangkul pundak istrinya. Mereka berdua duduk menghadap lautan yang luas, memandang samudra dengan gulungan ombak yang menyapu dengan tenang. Iya mas, happy banget. Mas tahu nggak, ayah sama ibu dulu pernah janji saat mereka tua, mereka akan hidup di kampung dan beternak kambing. Dan walaupun ibu meninggal, tapi ayah tetap menepati janji mereka, kata Marisa yang menyandarkan kepalanya dalam pundak suaminya. Kamu mau kita bikin janji juga? Tanya Elvan. Enggak mas, maksud aku ayah sama ibu itu suka banget sama kampung dan gunung, dan sepertinya aku malah suka pantai, kata Marisa tersenyum. Kalau gitu, gimana kalau kita janji untuk menua bersama di pinggir pantai? Kata Elvan. Serius mas? Tanya Marisa tak percaya. Ia bahkan bangun dari pelukan suaminya. Iya, nanti mas akan usahakan cari tanah atau rumah dekat pantai. Tapi mas gak janji ya di pantai mananya, kata Elvan. Terima kasih mas, kemanapun mas pergi, aku pasti akan ikut, kata Marisa lalu memeluk kembali tubuh suaminya. Elvan mengecup mesra rambut istrinya. Mereka pun lalu berjalan-jalan mengelilingi pulau dengan fasilitas yang cukup lengkap itu, mulai dari outbound, area bermain anak, dan swimming pool juga tersedia. Mereka juga bisa memancing, bersepeda, tenis meja, voli pantai, surfing, jet ski, bahkan kano juga tersedia. Setelah jalan-jalan sebentar, mereka mencoba olahraga air jet ski. Ini kali pertama untuk Marisa, namun karena ada suami yang mengemudikannya, ia cukup berani untuk mempercayakan Elvan membawanya melaju dengan cepat di atas air. Semakin cepat Elvan melajukan jet skinya, semakin erat pula tangan Marisa memeluk pinggang Elvan. Setelah selesai bermain jet ski, Elvan dan Marisa memutuskan untuk kembali ke kamar untuk membersihkan diri, lalu mereka menuju restoran untuk sarapan. Setelah selesai sarapan, mereka memutuskan untuk menghabiskan hari mereka di kamar saja, menikmati masa indah sepasang pengantin yang membuat mereka harus rela berkali-kali keramas saat waktu sholat telah dekat. Mereka benar-benar menghabiskan hari hingga malam mereka di kamar. Bahkan untuk makan siang dan makan malam pun, makanan mereka harus diantar ke kamar. Pagi harinya, mereka tengah berjalan-jalan di tepi pantai. Kamu bisa surfing? Tanya Elvan kepada Marisa saat keduanya melihat beberapa orang yang tengah berselancar karena ombak cukup bagus saat itu. Nggak bisa lah mas, berenang aja aku nggak bisa, kata Marisa. Kamu nggak bisa renang? Kemarin kok berani sekali main jet ski sama mas? Tanya Elvan tak percaya. Ya kan ada mas Elvan, lagian kan pakai pelampung, pasti aman mas, kata Marisa. Dasar kamu ya, Elvan mengacak-acak poni Marisa. Kamu tunggu sini, mas akan buat kamu terpesona sama aksi mas. Jangan lihat yang lain ya, fokus sama mas, oke?
kata Elvan, lalu meninggalkan Risa yang masih duduk di atas pasir itu. Mas mau kemana? Tanya Marisa, namun Elvan tak menjawab dan berlari menuju tempat penyewaan alat-alat olahraga. Risa menunggu suaminya yang menghilang entah kemana. Karena bosan, ia pun mengambil pasir dan membentuknya menjadi sebuah istana pasir. Tak lama Elvan datang dengan membawa papan selancar dan juga telah berganti baju. Kalau kamu berhayal punya istana, mungkin akan sangat lama. Mas bisa mewujudkan, tapi Mas gak janji, kata Elvan. Mas mau surfing? Tanya Marisa. Kamu lihat Mas ya, dan jangan lihat yang lain. Elvan tersenyum, lalu mengecup singkat bibir istrinya dan pergi menuju laut. Marisa memperhatikan suaminya yang terlihat sangat mahir memainkan papan seluncurnya. Benar kata Elvan, Marisa memang dibuat terpesona oleh aksi suaminya itu. Tiba-tiba ponsel Elvan berbunyi. Marisa yang sebelumnya membawa ponselnya dan ponsel suaminya itu ke dalam tas, akhirnya mengeluarkan benda pipih itu dari dalam tasnya. Sebuah panggilan video dari Alvaro, kakak Elvan yang sekaligus adalah bosnya. Bagaimana ini? Apa Mas Elvan sudah cerita ke Pak Al kalau aku dan Mas Elvan sudah menikah? Aku harus gimana? Jawab atau tidak ya? Batin Marisa. Ada ketakutan dalam hatinya tentang apa yang dikatakan papa mertuanya sebelum menikah. Panggilan pertama itu berakhir sebelum Marisa menjawabnya. Lalu masuk lagi panggilan kedua sampai ketiga. Marisa tak melakukan apa-apa. Di tengah kepanikan dan juga kebimbangannya, ponsel milik Marisa sendiri juga berbunyi. Cepat-cepat ia membuka tasnya dan mengambil ponsel miliknya. Namun sayangnya, saat Marisa tengah sibuk membuka tas, panggilan Alvaro telah terjawab secara tidak sengaja. Marisa yang masih belum menyadari itu lebih memilih menerima telepon di ponselnya, yang ternyata adalah Ratna, sahabatnya. Sementara ponsel Elvan yang telah terjawab itu ia letakkan dengan posisi terbalik di atas tasnya yang tergeletak di pasir. Assalamualaikum, masih honeymoon kamu? Tanya Ratna dari sambungan video call. Waalaikumsalam, iya ini masih di Pulau A. Kenapa? Kamu mau aku kirimin foto pantai di sini? Tanya Marisa. Mau dong, pasti bagus banget ya. Aku juga pengen ke sana, tapi harganya mahal banget, kata Ratna. Aku sendiri juga nggak tahu sih, kan Mas Elvan sendiri yang booking. Aku malah baru tahu pas udah nikah, kata Marisa. Sweet banget sih Kak Elvan, kata Ratna. Iyalah, buat istriku yang cantik dan bikin panas dingin ini, apa sih yang enggak, kata Elvan yang tiba-tiba menghampiri istrinya. Mas sudah selesai surfingnya? Tanya Marisa yang terkejut dengan kedatangan suaminya. Udah sayang, Mas mandi dulu bentar ya, kata Elvan. Mas tunggu, tadi ada telepon tapi gak aku angkat, kata Marisa. Tanpa Risa sadari, Alvaro masih mendengarkan percakapan mereka. Siapa? Elvan lalu mengambil ponselnya yang tergeletak di atas tas istrinya. Elvan mengambil ponselnya, sementara Ratna yang merasa diabaikan mulai protes dengan sahabat karibnya itu. Dih, kalian mentang-mentang pengantin baru, aku dicuekin, kata Ratna yang terlihat cemberut. Iya maaf, aku kesana dulu deh biar dapat view yang bagus. Marisa pun meninggalkan Elvan setelah melambaikan tangannya. Ia berjalan memperlihatkan apa yang ada di pulau itu, dan itu sukses membuat sahabatnya sejak kuliah itu merasa iri berat. Sementara Elvan yang mengetahui kakaknya yang menelpon segera menuju tempat penyewaan peralatan olahraga yang letaknya berlawanan dengan arah Marisa pergi. Assalamualaikum Kak, sorry ya, tadi masih surfing, kata Elvan. Waalaikumsalam. Jadi benar kamu sudah menikah? Wah, kamu anggap aku ini siapa, El? Tanya Alvaro yang berpura-pura marah dengan adiknya itu.
Maaf kak, mendadak juga soalnya. Lagi pula kata papa, Kak Al lagi di luar negeri urusan kantor. Aku nggak mau ganggu pekerjaan kakak, kata Elvan yang mengembalikan peralatan selancarnya. Setidaknya kamu kasih kabar lah ke kakak. Ini sama sekali nggak bilang apa-apa. Maaf kak, kakek gimana? Udah tahu juga aku nikah kak, tanya Elvan. Ya kakek juga tahu, tapi kamu santai saja. Masalah kakek jangan terlalu dipikirkan, kata Alvaro. Setelah kalian kembali, aku akan bawa istriku ke rumah kakek. Semoga kakek bisa menerima istriku, kata Elvan. Oh iya, mana istrimu itu? Kamu juga belum mau mengenalkannya sama kakak, tanya Alvaro. Nanti aku kasih kejutan ke kakak. Kapan kakak pulang? Tanya Elvan. Kakak sama yang lain Senin depan udah sampai rumah kok. Kamu datang pas makan malam ya. Nanti kakak ada meeting dulu. Mungkin agak telat, tapi kakak usahakan pulang cepet buat kenalan sama adik ipar, kata Alvaro. Oke kak, nanti pasti kakak akan terkejut setelah tahu siapa istriku. Tapi jangan sampai kakak naksir ya, kata Elvan. Mereka pun tertawa seperti keluarga yang hangat, meskipun mereka bukan saudara kandung, tapi persahabatan mereka semenjak kanak-kanak hingga mereka jadi saudara tiri tetap terjalin dengan baik. Bahkan Alvaro sangat diterima dengan baik oleh Bunda Elvan semasa hidupnya, walaupun Mama Alvaro melakukan hal yang sebaliknya. Marisa masih sibuk berkeliling, sementara Elvan kembali ke kamarnya untuk mandi dan bersiap sholat Jumat. Marisa pun masuk ke kamar setelah sahabatnya itu puas dengan pemandangan yang ditunjukkan Marisa. Melihat suaminya tengah mandi, Risa pun menyiapkan baju untuk suaminya sholat Jumat. Elvan berangkat sholat Jumat mengenakan sarung dan peci yang telah disiapkan istrinya. Di pulau itu memang tersedia masjid dan beberapa rumah ibadah lain untuk non-muslim. Sore harinya mereka memutuskan untuk bersepeda. Mereka berbonceng mengelilingi pulau dan saat malam harinya mereka mendapat fasilitas makan malam romantis di pinggir pantai bersama beberapa pasangan lainnya yang juga tengah menikmati bulan madu. Lalu setelahnya ada pertunjukan kembang api yang 2 hari sekali rutin diadakan oleh pengelola pulau. Malam telah semakin larut, mereka pun memutuskan untuk tidur karena besok mereka harus kembali ke ibu kota sebelum menjalani rutinitas panjang mereka.